perasaannya waktu itu ya gitu, masih galau, masih udah campur aduk sebenarnya. Udah berangkat, pas ninggalin anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan Bikasiko Podcast and Talk Show SPNF FSKB Kota Bukit Tinggi. Selamat menonton sahabat Bikasiko. Kita kembali lagi hari ini dengan cerita-cerita baru dan bintang tamu yang berbeda tentunya. Iya. Oke, hari ini ada bintang tamu istimewa juga. Ada Ibu Fitriani yang sudah hadir bersama kita. Apa kabar Bu Fitri? Alhamdulillah baik Bu Ami. Oke, manis sekali ya senyum Bu Fitri ini. Terima kasih. Terima kasih juga karena sudah diundang untuk podcast di Kasiko. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah Bu Fitri, hari ini kita akan bincang-bincang ya Bu Fitri ya. Nah, jadi boleh cerita nih Bu Fitri sejak kapan Bu mulai bekerja di SKB? Kalau di SKB itu karena waktu itu ada penerimaan P3K sebenarnya kan untuk pamong belajar. Nah ditempatkan di SPNF SKB Kota Bukit Tinggi. Nah sedikit cerita ya nih Bu Ami ya. Boleh. Nah, jadi pas lihat pengumuman di situ ada penerimaan P3K di Bukit Tinggi. Kebetulan kemarin memang mencari yang di Bukit Tinggi saja. Jadi karena memang sudah berkeluarga juga Bu Ami, sudah punya anak. Jadi kalau dicari untuk jabatan yang jauh, yang di luar provinsi atau di luar kota itu kan mungkin agak kesulitan gitu. Nah, jadi khusus mencari yang di Bukit Tinggi saja. Nah, kebetulan ada teman yang mengirimkan pengumuman untuk penerimaan P3K di Bukit Tinggi. Nah, jadi dilihat-lihat, ternyata ada untuk pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya itu dari pendidikan bahasa Inggris, saya satu. Nah, dilihat ternyata ada untuk S1 pendidikan bahasa Inggris dan itu di Bukit Tinggi. Dilihat itu formasinya lumayan banyak juga penerimaan waktu itu, ada 9 orang. Nah, jadi coba-coba tanya sama suami, tanya sama orang tua, gimana, boleh daftar atau gimana gitu. Nah, alhamdulillah dapat izin, mencoba mendaftar. Habis itu ya sesuai jalannya lah ya, mendaftar. Habis itu ternyata lulus seleksi administrasi, ikut tes, begitu. Nah, akhirnya mendaratlah di SPN FSKB Kota Bukit Tinggi, alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya ternyata takdir mengantarkannya ke sini ya. Oke, sebelumnya Bu Fitri di lembaga apa nih Bu Fitri bekerja? Sebelumnya itu namanya ZK Harmain Institute. Oke. Nah, lembaga apa itu Bu Fitri? Itu lembaga pelatihan untuk ujian bahasa Inggris. Jadi di situ nanti ada untuk ujian TOEFL, ada juga untuk IELTS. Jadi memang khusus untuk pelatihan bahasa Inggris. Iya, berarti nih Bu Fitri ini bahasa Inggrisnya mantap nih ya. Oke, berarti itu kayak pelatihan TOEFL gitu ya Bu Fitri ya. Jadi mungkin untuk bagi orang-orang yang mau ikut TOEFL, itu kan sebenarnya TOEFL itu ada beberapa sertifikatnya juga kan. Jadi ada yang namanya sertifikat prediksi, sertifikat ITP namanya. Jadi yang ITP itu mungkin bayarnya ya untuk ikut tes itu jadi mungkin agak lumayan mahal. Nah, jadi banyak orang yang persiapan dulu nih, pelatihan les dulu, belajar dulu gitu ya. Baru nanti ikut tes gitu. Jadi waktu itu Bu Fitri sebagai guru lesnya gitu ya, atau instruktur ya? Instruktur. Berarti bisa dikatakan sebelumnya di non formal juga Bu Fitri ya? Iya, non formal juga sebenarnya. Apa pernah Bu Fitri berkecimpung di dunia formal nih sebelum di SKB? Sejak tamat kuliah itu tidak pernah berkecimpung di dunia formal. Begitu. Berarti sudah terbiasa agak fleksibel juga sebenarnya ya. Gitu ya. Oke, baik. Nah, Bu Fitri, apa yang membuat Bu Fitri tertarik sama bahasa Inggris, Bu Fitri? Bahasa Inggris sebenarnya pas motivasinya itu yang pertama pas SMP sebenarnya. Sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Nah, jadi waktu itu pas pembelajaran bahasa Inggris, saya masih ingat itu waktu kelas 1. Jadi mungkin karena nggak suka waktu itu pembelajaran bahasa Inggris, jadi nggak terlalu menyimak lah apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, jadi waktu itu pas apesnya mungkin ya, jadi ditunjuk ternyata untuk mengajarkan soal di papan tulis. Otomatis nggak tahu dong jawabannya atau gimana.
Nah, jadi merasa malu lah di situ tuh, jadi termotivasi untuk bisa meningkatkan bahasa Inggris. Nah, jadi ikut les lah. Oh, ikut les waktu Iya, SMP. ikut les gara-gara itu. Jadi Di mana minta Bu Fitri les dulu? di Brilian. Oh, saya juga pernah Bu Fitri. Aku sanawiyah les di Iya, situ. iya. Tahun berapa ya rasanya? Tahun 2000. Mister An kan? Ya. Apakah kita dulu pernah satu ruangan? Atau Waktu dulu Bu Ami juga waktu MTS les di situ Bu Fitri. Iya, iya. Ah. tahun berapa ya rasanya? 2007, Lupa sih. 2000 berapa? Bukan 2004, 2005 lah. Masih kelas basic sih kalau Bu Ami. Basic. Waktu itu sampai level intermediate. Oh, Di sampai Brilian. intermediate. Oh, pantaslah keren ya. Jadi Oke, itu baik. awal pemicunya sebenarnya. Merasa malu karena nggak sama sekali nggak tahu jawabannya. Jadi Jadi guru waktu dulu Bu Fitri SD-nya udah ada belajar bahasa Inggris atau belum? SD udah ada, tapi kan cuman sekedar alfabet, terus angka-angka itu Tahu-tahu aja pas kan. SMP materinya udah berat Nah, ya. materinya udah bikin kalimat, bikin Betul. ya kayak gitu Sama lah. sih dengan yang Bu Ami alami di Bu Fitri. Bu Ami juga paling takut bahasa Inggris, tapi bedanya Bu Fitri jadi motivasi gitu Iya, jadi ya. motivasi jadinya. Jadi Akhirnya suka gitu. Nah, kalau Bu Ami tetap jadi momok aja gitu. Malahan Iya, terjunnya iya, ke iya, matematika. Kadang seperti itu ya Bu Fitri ya. Kadang ada hal yang mungkin waktu itu menjadi kelemahan, ternyata itu malah menjadi kekuatan Iya, kembali ya untuk kita kalau Iya. kita bisa melihat dari sisi yang positif gitu ya. Iya, benar Bu Ami. Oke, luar biasa. Nah, Bu Fitri, apa nih yang Bu Fitri rasakan ketika sudah bergabung di SKB, Bu Fitri? Hal-hal positif apa sih yang Bu Fitri rasakan ketika di SKB? Nah, jadi pas pertama sebelumnya kan pas lihat pengumuman pamong belajar itu kan sama sekali nggak tahu Asing apa gitu itu ya? ya, apa sih pamong belajar gitu, nggak pernah dengar. Nah, jadi lihat penempatannya di SPNF SKB, cari-cari tahu lah apa sih SKB di mana gitu. Ternyata sekolah paket, program kesetaraan gitu. Nah, jadi dilihat-lihat, dibaca-baca. Oh begitu, ternyata ngajar anak paket ya, paket A, paket B, paket C, udah sampai situ pengetahuan sebelum masuk sini. Nah, setelah masuk ke sini, yang dirasakan mungkin luar biasa ya Bu Ami ya, karena yang sama-sama kita tahu ya Bu Ami, anak-anak paket itu pasti berasal dari latar belakang yang berbeda, masalah yang berbeda yang pasti mereka punya masuk SKB, kenapa terdampar di SKB begitu. Nah, jadi bedanya sama anak formal kan mereka datang ke sekolah, terus nanti Lebih terstruktur ya? terstruktur lah murid-muridnya. Nah, bedanya di SKB itu yang sama-sama kita tahu aja lah Bu Ami Nano-nano gitu ya, Bu Fitri ya? perasaannya. Tapi alhamdulillahnya setelah berjalannya waktu, mungkin pas pertama agak kaget ya. Aduh gimana, nyampe di kelas anaknya cuma 1, 2, paling banyak 5 orang. Pas nyampe di kelas kan, beda banget sama yang di formal ataupun di pas pelatihan kan anak-anaknya memang datang ke situ Kalau di untuk belajar pelajaran tuh gitu mereka kan. kan memang mau belajar. Nah, datang ke posisinya situ ya. buat les, buat belajar. Tapi di sini kan ya begitulah Bu Ami Seperti datang kita ke yang sini butuh gitu ya. kita Terkadang kita merasa seperti itu iya, ya. Bu kita Fitri ya. yang butuh. Jadi sebenarnya pas nyampe di sini ya agak kaget sih. Tapi setelah berjalannya waktu mungkin udah terbiasa juga ya dengan atmosfer bagaimana anak-anak SKB. Jadi udah mulai enjoy gitu. Oke, baik. Nah, Malahan lebih bersyukur gitu bisa mendampingi anak-anak yang seperti ini. punya tantangan sendiri ya Iya, punya Bu tantangan Fitri ya. sendiri juga. Kalau mungkin ketika kita pernah menghadapi yang kemauan belajarnya tinggi ya sudah Iya. kita berarti sebagai fasilitator mereka Iya. ketika belajar. Mm. Nah, kalau di SKB kita punya tantangan nih menghadirkan motivasinya Iya, untuk belajar itu ya itu Bu Fitri tantangan ya. terbesarnya sebenarnya. Oke, baik. Memang di non formal seperti itu ya, Iya. tidak hanya di SKB Bukit Tinggi, di SKB manapun. Kalau kita berbagi cerita dengan teman-teman yang lain maupun di PKBM itu hampir sama. Iya. Semua kendalanya seperti itu. Dan kalau memang peserta didik atau warga belajar itu punya kemauan belajar yang besar, mungkin mereka tidak akan sampai ke Sampai di SKB. sini. Iya, gitu. iya, Nah, iya, tapi benar. pun sekarang sudah jadi pilihan juga ya Bu Fitri ya. Iya. Ada yang memang benar-benar memilih SKB Mhm. sebagai pilihan gitu, Iya, bukan iya. pelarian Bukan gitu pelarian. ya. Iya benar. Oke, baik. Nah, Bu Fitri, kemarin nih sempat lomba juga kan Bu Fitri tingkat Iya. nasional, Masya Alhamdulillah, Allah. ya. Oke, boleh cerita Bu Fitri bagaimana nih pengalamannya nih, masih hangat ya Bu Fitri Iya. ya? Jadi itu menjadi lomba pertama Oke. yang pernah diikuti sebenarnya. Dan nggak nyangka juga Bu Ami ternyata bisa dipanggil ke Jakarta gitu kan. Jadi melihat tema apa yang saya angkat itu juga kan
simple sekali sebenarnya. Jadi tidak expect begitu untuk bisa lulus ke Jakarta, bisa dipanggil ke Jakarta. Nah tiba-tiba dapat WA, ternyata ada panggilan ke Jakarta. Nah di situ galau sebenarnya, galau antara galau dan senang sebenarnya Iya, Bu Ami. betul-betul. Iya karena sewaktu itu kondisinya punya baby, punya bayi, terus harus ditinggal ke Jakarta selama beberapa hari, kurang lebih seminggu. Jadi agak galau. Jadi nyampe di rumah, tanyalah sama suami, dibilang sama suami. Suami pun sebenarnya support. Gak apa-apa, pergi aja. Kapan lagi kan kesempatan kayak gini, kayak gitu. Betul. Nah, jadi setelah dipikir-pikir, iya juga sebenarnya. Nah, terus memantapkan hati lah untuk pergi, walaupun dengan segala dilemanya ya Bu Ami ya, harus meninggalkan anak ya. Kita yang harus menetralisir perasaan ya ketika Iya. meninggalkan anak ini ya Bu Fitri ya. Iya Bu Ami. Perasaannya waktu itu ya gitu, masih galau, masih udah campur aduk sebenarnya. Udah berangkat, pas ninggalin anak ya tampak nangis-nangis gitu atau apa ayahnya juga udah linglung gimana nih. Tapi masih di kuat-kuatin juga hati untuk biar apa yang menjadi kekuatan waktu itu Bu Fitri sehingga tetap memilih untuk berangkat? Apa motivasi sebenarnya dari dalamnya seperti apa? Iya, support dari suami juga, support dari keluarga gitu. Kan kesempatan. Jadi karena gitu kita kan, merasa suami ya. safe ya, karena kita didukung untuk berangkat dan Iya, kita yakin nih anak kita aman sama suami ataupun sama keluarga gitu ya Bu Fitri ya. Ya karena ada dukungan juga kan, support sama keluarga itu yang terpenting kan Bu Ami. Iya. Kalau bercerita tentang ibu dan anak nih ya Bu Fitri ya, memang dilema seorang wanita ketika mereka bekerja seperti itu ya Bu Fitri. Kita harus membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Iya betul sekali Bu Ami. Ketika kita sudah menjadi ASN berarti kita juga harus mengabdi sepenuh hati begitu ya. Iya benar. Terhadap pekerjaan kita. Oke, luar biasa. Nah, ketika di Jakarta Bu Fitri, seperti apa nih lomba di tingkat nasionalnya, boleh cerita nggak? Oke. Jadi untuk lombanya kalau di Jakarta sih sebenarnya itu kan cuma presentasi aja, presentasi dari karya dari video ya? Ya, dari video kita. Jadi presentasi apa yang kita angkat waktu itu. Jadi waktu itu kan saya ngambil English Everyday, judul praktik baiknya. Bahasa Inggris setiap hari ya? Iya, bahasa Inggris setiap hari. Karena kenapa kok bisa ngangkat itu? Karena di SPN FSKB itu anak-anaknya kan gimana ya, bahasa Inggris itu kayaknya menakutkan sekali begitu. Kadang ada yang bisa bahasa Inggris, dia mau latihan bahasa Inggris, ternyata ditawain, atau dia malu gitu untuk bisa berbicara bahasa Inggris di depan teman-temannya atau di depan umum. Nah, jadi kenapa saya angkat untuk English Everyday melalui WhatsApp group? Nah, jadi itu temanya. Kenapa? Jadi nanti mereka chat di WhatsApp harus bahasa Inggris gitu ya Bu Fitri? Di WhatsApp group. Jadi dari sekian banyaknya itu aplikasi-aplikasi sebenarnya ya, kenapa kok milih WhatsApp group? Nah, itu juga ada beberapa pertimbangan sebenarnya. Selain anak SKB sebenarnya kan, anak SKB itu kan lebih kemungkinan mereka untuk aktif di WhatsApp itu kan lebih banyak daripada rata-rata aktif. Iya, rata-rata aktif lah mereka memakai WhatsApp. Nah, di samping itu kalau untuk WhatsApp itu kan nggak terlalu banyak makan kuota gitu kan Bu Ami. Betul. Nah, jadi mungkin lebih relate paling sama. Paling simple dengan kondisi warga belajar kita yang beraneka ragam gitu ya. Dan bisa dipastikan mereka semua punya WA gitu ya Bu Fitri ya. Oke. Nah, waktu itu seperti apa Bu Fitri English Everyday-nya ini seperti apa penerapannya? Jadi penerapan English Everyday itu nanti saya bikin tema per hari. Jadi setiap hari itu pasti ada tema berbeda yang mereka harus bikin kalimat ataupun voice note sesuai dengan tema itu. Misal contoh hari Senin misalnya. Senin itu temanya thankful Monday misal. Thankful Monday. Jadi terima kasih hari Senin gitu ya. Jadi di situ anak-anak atau warga belajar yang ikut program ini itu harus mengungkapkan rasa syukur mereka pada hari itu apa
gitu yang mereka syukuri pada hari itu, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, Oke. mereka kirimlah voice note dalam bahasa Inggris ataupun ketikan dalam bahasa Inggris. Nah, itu waktu itu voice note-nya gimana Bu Fitri? Apakah pengucapannya sudah benar nih? Untuk pengucapan sebenarnya udah lumayan bagus sih sebenarnya. Ini dipakai C ya? Dipakai C, Oke, ya untuk setara pengucapan, SMA. Oke. setara SMA. Jadi kalau untuk pengucapan sebenarnya ada beberapa yang bagus malahan, yang bahasa Inggrisnya bagus, dan kita baru tahu itu kan sebenarnya. Jadi dengan adanya ide ini ternyata jadi tahu juga kemampuan bahasa Inggris anaknya ya. Kalau di kelas kan mereka kadang malu atau gimana gitu kan untuk bicara bahasa Inggris. Tapi kalau di WhatsApp grup itu, di program itu, mereka bisa lebih leluasa lah begitu tanpa merasa tertekan atau merasa malu gitu kan untuk bicara bahasa Inggris. Nah, di situ. Jadi setiap hari itu akan ada tema berbeda. Oke, baik. Dan ini yang Ibu Fitri angkat ya, sehingga terpilih menjadi salah satu juga yang pergi ke nasional ya di tahun 2025. Kalau di SKB ada Bu Elma juga ya Bu Fitri ya, jadi ada 2 orang, Masya Allah. Alhamdulillah ya SKB setiap tahun mengirim utusan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi next tahun besok, insya Allah mudah-mudahan untuk teman-teman yang lain juga semoga jadi motivasi juga untuk bisa berangkat nanti. Nah, ketika di nasional Bu Fitri, seperti apa nih teman-teman dari SKB lain inovasinya? Mungkin bisa diceritakan salah satu yang paling Bu Fitri ingat dan mungkin juga jadi inspirasi untuk Bu Fitri, ada nggak? Ada sebenarnya, dari kalau nggak salah itu dari NTT atau NTB kalau nggak salah, Nusa Tenggara. Ya, Nusa Tenggara ya. Jadi di situ ibunya itu mengangkat penggunaan minyak jelantah. Jadi kebetulan dia ada kerjasama dengan pesantren. Nah, jadi anak-anak pesantren itu kan mereka di asrama. Nah, di asrama mereka pasti masak di situ kan segala macam. Nah, pas masak itu mereka minyak bekas masak mereka itu akhirnya terbuang aja kan, ditaruh di minyak bekas gorengan, minyak bekas gorengan. Pokoknya minyak bekas mereka itu nggak banyak dan itu cuma ditaruh aja gitu. Jadi kan akhirnya kan jadi limbah kalau tidak dimanfaatkan. Nah, jadi bikin saluran mampet tuh Bu Fitri, minyaknya. Jadi ibunya ini membuat inovasi bagaimana penggunaan minyak bekas itu bisa jadi bermanfaat. Karena kan banyak nih minyak bekas mereka, minyak limbah mereka itu. Apa ya namanya? Kalau nggak salah minyak apa ya? Jelantah ya? Iya, minyak jelantah. Nah, minyak jelantah. Jadi minyak jelantah itu dia bikin untuk jadi lilin aromaterapi. Dengan cara apa waktu itu Bu Fitri? Bisa nggak secara simpel aja gitu, intinya dengan cara apa gitu? Dengan bahan-bahan kimia. Jadi berarti gurunya nih ahli kimia? Iya, ahli kimia sepertinya. Gitu. Nah, jadi dia manfaatkanlah Pamong ya waktu itu, Pamong belajarnya ahli bidang IPA mungkin ya? Iya, mungkin. Nah, jadi dengan tambahan bahan-bahan kimia yang lain, jadi dia bikin minyak jelantah itu jadi lilin aromaterapi gitu. Dan itu mereka bisa jual juga lilin-lilin itu. Waktu itu dapat juara berapa nih? Yang itu dapat juara 2. Juara 2. Oke, luar biasa sekali ya. Memang kalau di non formal ataupun di pendidikan kesetaraan ini kita kan diharapkan punya keterampilan ya Bu Fitri ya. Memang targetnya peserta didiknya bukan lagi tamat dari pendidikan kesetaraan itu, mereka punya life skill, punya kemampuan. Nah, mungkin itu nanti bisa kita coba juga ya Bu Fitri ya di SKB Bukit Tinggi seperti apa sih dari minyak jelantah itu jadi minyak aromaterapi. Iya, gimana pemanfaatan limbah ya. Teman-teman yang nonton kalau tahu boleh komen ya. Oh iya. Mana tahu ada yang tahu gitu kan gimana caranya minyak jelantah ini bisa jadi minyak aromaterapi atau lilin aromaterapi. Boleh komen ya di video dan jangan lupa subscribe, like dan share nanti videonya ya Bu Fitri ya. Oke, baik Bu Fitri. Nah, kembali dari nasional itu waktu itu hasilnya bagaimana Bu Fitri di tingkat nasional? Oh, di tingkat nasional itu alhamdulillah. Alhamdulillah belum ya. Waktu itu pakai juara ya Bu Fitri ya? Pakai juara 1, juara 2, juara 3, terus juara favorit. Oh, ada 4 kategori ya. Tapi setidaknya di situ kan udah pengalamannya. Iya, sudah luar biasa. Ketemu teman-teman se-Indonesia ya Bu Fitri ya. Tapi memang regulasi perlombaan ini berubah-ubah ya Bu Fitri ya. Waktu di tahun Bu Ami tidak ada juara. Tingkat provinsi ya. Tingkat provinsi yang ada juaranya. Nah, di tahunnya Bu Fitri malahan nggak ada di provinsi, langsung ke nasional. Memang kalau kategori pamong belajar ini kayaknya kita berubah-ubah terus ya. Tahun ini nggak tahu ya seperti apa ya. Tapi mungkin harapannya tetap ada ya Bu Fitri dari tingkat provinsi. Jadi
kita lebih terasa gitu ya perlombaannya, jangan langsung ke nasional aja gitu. Iya, bagusnya sih begitu ya Bu Ami. Ada tahapannya lah gitu. Mm-mm. Kalau boleh pun dari tingkat kota gitu Iya, ya, iya. tingkat kota, provinsi dan baru ke nasional gitu, lebih Iya, terstruktur rasanya gitu ya. Oke, baik. Nah, Bu Fitri, bagaimana nih tanggapan Bu Fitri terhadap lingkungan di SKB Bu Fitri? Apakah Bu Fitri merasa nyaman atau ada hal yang membuat kurang nyaman mungkin? Kalau sampai sejauh ini itu nyaman-nyaman aja sih Bu Ami, enjoy aja menikmati hari-hari di SKB. Udaranya sejuk juga ya. Udaranya, terus taman panoramanya begitu kan, serasa healing aja tiap hari gitu kalau ke SKB. Apalagi gitu. pagi-pagi ya Bu Fitri Iya, ya, pas pagi-pagi. awan-awannya sedang Iya, heeh. belum turun ke bawah gitu Iya, ya, masih ada kayak- di antara ngarai-ngarai Iya, itu ya. iya. Kayak negeri di atas awan gitu kan Bu Ami. Oke ya. Iya. Yang belum ke SKB Bukit Tinggi ayo. Pagi-pagi ke SKB Bukit Tinggi ya Bu Fitri Iya, ya, pagi-pagi. lihat pemandangan yang indah. Ya itu memang luar biasa sekali kelihatan. Aduh gimana gitu. Pokoknya terasa healing aja lah tiap hari gitu Bu Ami Betul, kalau ke betul. SKB. Apalagi udara yang sejuk dan bersih Iya. ya. Oke, nah Bu Fitri, kalau biasanya orang yang suka bahasa Inggris, katanya mereka nggak suka matematika. Kalau Bu Fitri sendiri gimana? Benar. Benar banget. Kenapa kayak gitu? Gak tahu juga Kalau Bu Bu Ami Ami. kan kebetulan matematika ya, Ha-ha. dan memang kurang suka bahasa Inggris. Iya, Bu Fitri. Kenapa kebalikannya. ya? Mungkin Tuhan sudah menciptakan dengan adil kali ya. Iya mungkin. Kita jarang mungkin ya orang yang hebat matematika, hebat bahasa Inggris mungkin jarang ya. Tapi mungkin ada. Mungkin ada, Kan, iya ya. ada. Tapi kalau Bu Ami sendiri ya Bu Fitri yang bahasa Inggris itu memang sulit itu apalagi di penulisan kalau Bu Ami. Iya. Mestinya tahu mengucapkannya tapi salah Iya, penulisannya. Iya, gitu. iya. Tapi ya nggak apa-apa ya Bu Fitri ya, kita memang tidak mungkin menguasai semua hal. Iya, memang kebanyakan orang nggak sukanya bahasa Inggris kan gara-gara itu penulisannya ini, bacanya ini gitu. Nah, mikir dua kali jadinya iya, kan. gitu. Oke, baik. Nah, untuk murid-murid di SKB nih Bu Fitri, ada mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan, mungkin spesifiknya terhadap bahasa Inggris Bu Fitri seperti apa? Iya. Jadi untuk anak-anak ibu ya yang di SPNF SKB Kota Bukit Tinggi khususnya, jadi buat anak-anak ibu bagi yang apa ya, yang merasa bahasa Inggrisnya gimana Masih ya? lemah gitu ya? Iya, masih malu-malu. Malu-malu. Padahal bisa nih sebenarnya. Tapi malu, merasa takut untuk ngomong bahasa Inggris. Nah, sebaiknya Merubah itu ya, Iya. merubah rasa malu Merubah. itu ya. iya mengubah apa ya paradigma apa atau pemikirannya lah gitu Bahasa Inggris bahwasanya itu bahasa sulit, Inggris ya. itu sulit, bahasa Inggris ini menakutkan begitu. Jadi sebaiknya dirubah aja pemikirannya terhadap bahasa Inggris, karena kan sebenarnya bahasa Inggris itu kalau untuk zaman sekarang itu kan di mana-mana udah Ya. bahasa Inggris, serba Walaupun Inggris, kita serba kan, Inggris gitu. Misal ya, kita beli Iya. TV, catatannya bahasa Inggris penggunaannya. Iya. Kita mau misalnya pakai aplikasi apa gitu ya, AI itu banyak yang masih bahasanya yang digunakan bahasa Inggris gitu. Iya, iya. Malahan kalau kita bikin perintahnya pakai bahasa Inggris lebih bagus hasilnya Bu Fitri. Iya. Jadi di mana-mana pasti udah bahasa Inggris itu kan bahasa global kan Bu Ami, internasional. Jadi di mana-mana sekarang memang udah serba Inggris aja sebenarnya. Betul sekali. Dan jujur Bu Ami suka iri kalau dengar orang bahasa Inggris tuh pas mereka ngomong kan yang ngerti Iya. bahasa Inggris ya kayak Iya, di iya. SKB aja lah kan. Pas pamong-pamong yang ahli bahasa Inggris nih ngomong kan, aduh. Ya Allah, pengen juga gitu Iya, ya. iya. Tapi ya sudahlah ya, kita tetap berusaha belajar gitu Iya, ya. yang penting tetap berusaha belajar. Jadi buat anak-anak ibu jangan merasa minder atau malu atau gimana gitu untuk bisa bahasa Inggris. Sebenarnya bisa nih. Kan tadi di program itu kan banyak juga sebenarnya yang udah kemampuannya bisa gitu. Tapi nggak karena pede nggak ya. pede, karena malu diketawain, diejek Ini misalnya. dari pengalaman Bu Fitri ini jadi contoh nih ya ketika nggak waktu SMP tadi ya Bu Iya. Fitri ya. Jadi batu loncatan ya sehingga Bu Fitri ikut les gitu ya. Iya. Sampai akhirnya jadi suka bahasa Jadi Inggris. suka bahasa Inggris jadinya. Sampai ngambil jurusan juga bahasa Inggris kan. Iya, luar Gitu. biasa sekali. Oke, baiklah para sahabat Bikasiko. Ini bincang-bincang kita dengan Bu Fitri ya. Ini Bu Fitri ini bahasa Inggrisnya oke banget. Boleh satu kuota pakai bahasa Inggris Bu Fitri? Satu Ayo. quote pakai bahasa Inggris. Ini dadakan nih ya, tanpa rencana nih kuotanya. Quote ya. Quote, ya, Nah, nanti quote. kami salah penyampaian juga nih. Kalau Quote-nya. quote itu bahasa Inggris kalau untuk apa ya, quote pribadi sendiri, Alhamdulillah for everything gitu. Alhamdulillah for everything. Betul sekali ya Iya. Bu Fitri ya. Karena kita harus bersyukur dalam segala keadaan ya. Tetap bersyukur dalam setiap keadaan apapun itu.
Karena mungkin buruk menurut kita belum tentu buruk rencana Allah gitu. Karena Iya. rencana Allah nggak pernah sia-sia ya Bu Iya. Fitri ya. Oke baik, luar biasa sekali Bu Fitri. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami di podcast Iya. Bika Siko. Semoga cerita kita tadi juga bisa jadi inspirasi untuk sahabat Bika Siko yang menonton. Dan bagi sahabat semua jangan lupa sekali lagi subscribe, like, komen, dan share video YouTube channel kita. Iya. Oke, terima kasih Bu Fitri, terima kasih Iya, banyak. sama-sama, Bu Ami. Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.